Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 3B, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini kami akan membahas mengenai pemeriksaan enzim amilase. Sebelum memasuki materi, di sini ada nama anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Aprilia Amanda, Muhammad Willy, Nurul Apriani, ada Zian NA, ada Putri Fitrianingsih, dan ada Firly FP. Di sini ada topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, ada prinsip, alat dan bahan, lalu ada cara kerja, dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Amilase. Amilase ini merupakan suatu enzim yang diproduksi di pankreas dan kelenjar ludah. Amilase ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencernaan makanan, di mana dia ini akan memecah pati atau karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu menjadi gula atau glukosa. Pada kondisi normal, enzim amilase berada di pankreas dan saliva atau air liur, sehingga kadar di dalam darah dan urinnya cenderung rendah. Namun, ketika pankreas dan kelenjar ludah mengalami kerusakan, enzim amilase akan keluar lalu masuk ke dalam darah dan urin, sehingga kadar enzim amilase pada darah dan urinnya akan meningkat. Tujuan pemeriksaan amilase ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis atau memantau pankreatitis akut. Juga bisa untuk mendeteksi beberapa penyakit yang berhubungan dengan masalah saluran pencernaan. Penyakit yang biasa diuji oleh pemeriksaan ini adalah pankreatitis kronis, pankreatitis akut, dan pseudokista pankreas. Metode pemeriksaan yang digunakan adalah metode kinetik Galge-2 alfa CNP, di mana metode kinetik ini merupakan metode untuk mengukur aktivitas ataupun reaksi enzimatik untuk memecah substrat berupa Galge-2 alfa CNP untuk menghasilkan produk berupa CNP. Prinsip pemeriksaan dari enzim amilase ini adalah alfa amilase akan mengkatalis hidrolisis 2-kloro-4-nitrofenil 1-galaktopiranosil maltosida atau Galge-2-CNP menjadi polimer glukosa dan P-nitrofenil oligosakarida yang dalam rantai pendeknya akan menghasilkan 2-kloro-4-nitrofenol atau CNP. Peningkatan dari CNP ini akan diukur pada spektrofotometer ataupun fotometer pada panjang gelombang 405 nanometer yang hasilnya ini sebanding dengan aktivitas amilase pada sampel. Bisa kita lihat pada gambar di bawah bahwa amilase akan memecah Galge-2 alfa CNP dan menghasilkan CNP dan Galge-2 yang dimana yang kita ukur ini adalah peningkatan CNP-nya sehingga pada alat akan menunjukkan grafik yang meningkat atau increase. Lalu ada alat, yang pertama spektrofotometer atau fotometer, lalu ada mikropipet 100 mikroliter dan 1000 mikroliter, lalu ada tip biru dan tip kuning, dan yang terakhir ada tabung. Lalu bahan yang bisa kita gunakan itu bisa serum, plasma EDTA, dan urin. Jika serum atau plasma EDT-nya ini tidak bisa langsung diuji, aktivitas alfa amilasenya ini akan stabil selama 7 hari di suhu 2-8 derajat Celcius dan selama 1 bulan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk cara kerja, kita sesuaikan dengan kit insert yang kita gunakan, dan di sini yang kita gunakan adalah kit insert dari Anamol. Lalu kita siapkan alat dan bahannya, ada reagen amilase, lalu ada mikropipet yang 100 mikroliter dan 1000 mikroliter, lalu ada tipnya juga, tip yang biru dan tip yang kuning, lalu ada tisu,
tabung tes, dan sampel di sini berupa serum. Sebelum melakukan prosedur, kita pastikan terlebih dahulu bahwa reagen yang kita gunakan itu siap digunakan atau tidak. Di sini reagennya siap digunakan dan yang kita gunakan sebanyak 1000 mikroliter. Dengan sampel berupa serum atau plasma sebanyak 20 mikroliter. Lalu campuran dari reagen dengan sampel akan dimasukkan ke dalam alat, lalu akan dibaca absorbansinya pada beberapa titik. Sebelum melakukan prosedur, kita hidupkan dan setting alat terlebih dahulu disesuaikan dengan panjang gelombang yang kita pakai, yaitu 405 nanometer. Lalu lihat kit insert kembali untuk mengetahui parameter-parameter apa saja yang akan digunakan pada proses pemeriksaan. Sekarang kita mulai pada prosedur pemeriksaan. Yang pertama, kita masukkan 1000 mikroliter reagen ke dalam tabung tes. Lalu kita tambahkan sampel berupa serum sebanyak 20 mikron ke dalam tabung tes yang tadi sudah berisi reagen. Kita homogenkan sedikit campuran dari reagen dengan sampel, lalu kita masukkan ke dalam alat. Lalu sampelnya akan dibaca secara otomatis oleh alat. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Hasilnya ini akan ditunjukkan pada layar fotometer. Lalu ada interpretasi hasil di mana nilai normalnya ini berdasarkan spektrum diagnostik kit insert. Nilai normal enzim amilase pada serum atau plasma ini maksimal 100 unit per liter, pada random urin maksimal 450 unit per liter, dan pada urin 24 jam maksimal 410 unit per 24 jam. Cukup sekian materi yang bisa kami bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata ataupun dari materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.